Berhasil kuasai tempat persembunyian musuh pasukan Indonesia-Rusia, tangkap 3 jenderal Amerika, Israel, dan Inggris. Itu benar adanya ketika rekan-rekan kami yang tergabung dalam Satgas tempat informasi terjadi kontak tembak, maka rekan-rekan dari kami yang ada di melakukan penyergapan terhadap satu unit mobil yang di dalamnya adalah 4 orang. Operasi militer gabungan antara Indonesia dan Rusia mencetak sejarah baru setelah berhasil merebut markas rahasia musuh dalam sebuah serangan kilat yang berlangsung di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi sarang operasi intelijen asing. Dalam operasi tersebut, pasukan elit kedua negara berhasil menangkap 3 jenderal dari Amerika Serikat, Israel, dan Inggris yang diduga berada di balik berbagai aksi sabotase dan destabilisasi di kawasan Asia Pasifik. Menurut sumber militer yang enggan disebutkan namanya, operasi ini telah direncanakan selama berbulan-bulan dengan koordinasi tingkat tinggi antara Komando Pasukan Khusus, Kopassus Indonesia, dan Spetsnaz Rusia. Setelah mengumpulkan informasi dari jaringan intelijen, pasukan gabungan melancarkan serangan mendadak ke sebuah kompleks bawah tanah yang tersembunyi di pegunungan terpencil. Serangan berlangsung cepat dan presisi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan Indonesia-Rusia berhasil melumpuhkan seluruh sistem pertahanan musuh. Beberapa perwira asing yang berusaha melarikan diri segera dihentikan dengan taktik pengepungan yang ketat. Di antara puluhan orang yang berhasil diamankan, 3 sosok menonjol menjadi pusat perhatian. Mereka adalah 1. Jenderal James A. McAllister, perwira tinggi Amerika Serikat yang diyakini sebagai otak di balik operasi intelijen rahasia di Asia Tenggara. 2. Mayor Jenderal Eli Cohen, pejabat tinggi militer Israel yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan operasi mata-mata Mossad di kawasan. 3. Letnan Jenderal Richard H. Cunningham, jenderal Inggris yang bertanggung jawab atas beberapa operasi strategis di Indo-Pasifik. Ketiga jenderal tersebut langsung dibawa ke lokasi yang dirahasiakan untuk menjalani interogasi mendalam. Saat ini, berbagai pihak menunggu perkembangan lebih lanjut terkait nasib ketiga jenderal yang ditahan. Banyak yang berspekulasi bahwa insiden ini dapat memicu ketegangan geopolitik yang lebih besar. Sementara yang lain melihatnya sebagai langkah berani dalam menegakkan kedaulatan dan keadilan. Indonesia dan Rusia disebut-sebut sedang menyiapkan dokumen untuk membawa kasus ini ke forum internasional guna mengungkap bukti dan motif di balik operasi rahasia yang dijalankan oleh pihak asing di kawasan ini. Akankah penangkapan ini mengubah peta politik dunia? Ataukah ini hanya awal dari konflik yang lebih besar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Penangkapan ini berpotensi meningkatkan ketegangan antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara barat. Banyak yang berspekulasi bahwa insiden ini bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar, terutama jika pihak Amerika, Israel, dan Inggris memilih untuk melakukan aksi balasan. Beberapa analis politik internasional menyatakan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara barat yang akan mencoba menekan pemerintah untuk melepaskan para jenderal tersebut. Namun di sisi lain, banyak pihak melihat keberhasilan ini sebagai langkah berani dalam menegakkan kedaulatan dan membangun kerjasama pertahanan yang lebih kuat antara negara-negara yang ingin melawan dominasi Barat. Saat ini, Indonesia dan Rusia disebut-sebut sedang menyiapkan dokumen untuk membawa kasus ini ke forum internasional guna mengungkap bukti dan motif di balik operasi rahasia yang dijalankan oleh pihak asing di kawasan ini. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai nasib ketiga jenderal yang telah ditangkap. Pemerintah Indonesia dan Rusia masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam berbagai aksi sabotase yang telah terjadi. Di tengah meningkatnya tekanan dari negara-negara barat, Indonesia tetap bersikukuh bahwa mereka memiliki hak penuh untuk mengadili siapapun yang terbukti mengancam kedaulatan negara. Masyarakat Indonesia pun menyambut baik keberhasilan ini, menganggapnya sebagai bukti bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang bisa didikte oleh kekuatan asing. Menurut sumber militer yang tidak ingin disebutkan namanya, operasi ini merupakan hasil dari penyelidikan intelijen selama berbulan-bulan yang mengungkap adanya jaringan mata-mata dan operasi rahasia yang dilakukan oleh pihak asing di Indonesia dan kawasan sekitarnya. Sebelumnya, sejumlah insiden keamanan, termasuk sabotase infrastruktur strategis dan penyusupan ke dalam sistem pemerintahan, telah menimbulkan kecurigaan akan keterlibatan aktor-aktor asing. Dengan memanfaatkan teknologi pengintaian canggih, termasuk satelit dan drone berteknologi tinggi,
Pasukan gabungan Indonesia dan Rusia akhirnya berhasil mengidentifikasi lokasi markas rahasia yang beroperasi di kawasan pegunungan terpencil yang sulit diakses. Strategi yang digunakan dalam operasi ini adalah serangan cepat dengan prinsip hit and run untuk melumpuhkan target sebelum mereka sempat mengaktifkan protokol evakuasi atau penghancuran dokumen penting. Pada pukul 2.30 dini hari waktu setempat, pasukan bergerak dalam formasi senyap, menyusup ke lokasi tanpa terdeteksi, dengan dukungan dari unit siber yang telah lebih dulu menonaktifkan seluruh sistem komunikasi markas musuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, markas yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus berhasil direbut sepenuhnya tanpa ada korban dari pihak pasukan Indonesia dan Rusia. Para agen musuh yang berada di dalam markas tersebut mencoba melawan, namun dengan persenjataan dan strategi yang superior, pasukan gabungan berhasil melumpuhkan mereka dengan cepat. Ketiga negara tersebut langsung menggelar pertemuan darurat dan menuntut pembebasan para jenderal mereka. Washington mengklaim bahwa penangkapan ini adalah tindakan provokatif dan melanggar hukum internasional. Israel menyebut insiden ini sebagai serangan terhadap kepentingan keamanan global. Sementara Inggris mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap Indonesia jika para jenderalnya tidak segera dibebaskan. Namun, Indonesia dan Rusia menegaskan bahwa mereka memiliki bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan ketiga jenderal tersebut dalam operasi ilegal yang mengancam kedaulatan nasional. Ketiga negara tersebut segera mengeluarkan pernyataan keras, menuduh Indonesia dan Rusia telah melakukan penahanan ilegal terhadap personel mereka. Presiden AS bahkan mengancam akan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Indonesia jika ketiga jenderal tidak segera dibebaskan. Israel menyebut insiden ini sebagai tindakan agresi terhadap kepentingan nasional mereka, sementara Inggris menuntut perundingan diplomatik segera. Menurut laporan intelijen, ketiga jenderal tersebut diduga terlibat dalam operasi bawah tanah yang mengancam stabilitas kawasan. Lokasi persembunyian mereka, yang sebelumnya sulit ditembus karena sistem keamanan canggih, akhirnya jatuh ke tangan pasukan gabungan setelah serangkaian serangan terkoordinasi. Operasi ini melibatkan unit elit dari kedua negara, termasuk Kopassus dari Indonesia dan Spetsnaz dari Rusia. Dengan strategi yang matang, pasukan berhasil menyusup dan melumpuhkan perlawanan musuh dalam waktu singkat. Seorang sumber militer yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa operasi ini sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Kami telah mengamati pergerakan mereka dengan cermat. Ketika saatnya tiba, kami menyerang dengan cepat dan akurat, ujarnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak berwenang, ketiga jenderal yang ditangkap memiliki peran penting dalam operasi rahasia yang mencampuri urusan geopolitik di kawasan tersebut. Identitas mereka masih dirahasiakan, namun laporan awal menyebutkan bahwa mereka adalah tokoh kunci dalam strategi militer negara-negara barat di wilayah tersebut. Penangkapan ini mengejutkan dunia internasional. Banyak pihak menduga bahwa kehadiran para jenderal ini di tempat persembunyian tersebut bukan kebetulan, melainkan bagian dari operasi yang lebih besar,